Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang kemudian karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah dan tentu kita berdoa mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, kita sekarang berada di tahun 2020 dan baru saja kita meninggalkan tahun 2019. Saya secara khusus barangkali menekankan bab ini tentu sebagai peringatan buat diri saya sendiri dan kita semuanya bahwa pergantian tahun bagi seorang mukmin itu bukan untuk dirayakan. Tapi pergantian tahun bagi seorang mukmin itu harus difahami bahwa dia adalah merupakan sinyal yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jatah kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang. Dan itu artinya kita harus memiliki kesiapan yang penuh untuk menjemput sebuah peristiwa yang semua orang tidak akan bisa lepas dari peristiwa itu, yaitu peristiwa yang bernama kematian. Cara efektif untuk kemudian bisa menjemput peristiwa yang bernama kematian ini dengan baik adalah kita harus pandai-pandai melakukan evaluasi dan koreksi diri, yang kemudian hasil evaluasi dan koreksi itu kita wujudkan di dalam pelaksanaan amal-amal ibadah yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak sekalian, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran-bocoran kepada kita tentang apa yang nanti akan mendapatkan porsi evaluasi dan koreksi di akhirat. Jadi di akhirat nanti ya, apa saja kira-kira yang akan menjadi bahan evaluasi dan koreksi yang harus kita hadapi, itu hampir banyak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apakah dalam bentuk kisah, ya kan, atau dalam bentuk peristiwa dan berita. Nah, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-49 dari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Ya, mungkin kita banyak yang sudah hafal ayat itu. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wudhi'al kitab. Ya. Wa tarul mujrimina musyfiqina fihi wa yaquluna ya wailatana
ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudhi'al kitab. Saat itu dibentangkan buku catatan amal ini. Dan orang-orang mujrim, ya, orang-orang yang pendurhaka itu, ya, mereka takut dengan catatan itu. Seraya mengatakan, ya wailatana, alangkah celakanya kita ini. Ya. Jadi, ma yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi, ma li hadzal kitab, bagaimanakah catatan ini? Kok sama sekali tidak meninggalkan, ya, sekecil apapun kecuali diungkap semuanya. Gitu ya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang telah mereka perbuat dulu di dunia semuanya itu mereka dapatkan ada di depan matanya. Artinya tidak ada satupun catatan, sekecil apapun catatan itu, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun perbuatan itu, kecuali perbuatan-perbuatan dan amal-amal itu persis berada di depan matanya. Sehingga tidak akan bisa mengelak dan tidak akan bisa berkelit. Jadi bagaimana Allah mengatakan di situ, wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka mendapatkan apa yang telah mereka perbuat itu hadiro, dihadirkan di depan mata mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan saat itu Tuhanmu Muhammad, ya, tidak ada satupun orang yang dizolimi. Artinya semuanya akan persis dengan apa yang mereka lakukan dulu. Itulah yang kemudian dipertontonkan dan ditunjukkan kepada mereka. Bayangkanlah Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian suatu ketika kita akan mengalami situasi itu, ya kan? Kita ini di dunia saja, begitu ada kesalahan yang kita perbuat, kemudian kesalahan-kesalahan itu berusaha kita tutup-tutupi, tapi kemudian karena ada orang yang ingin untuk mengungkap kesalahan itu dan kemudian kesalahan itu ada di depan mata kita dengan berbagai macam barang bukti yang cukup. Menurut saya saat itu saja kita akan malu semalu-malunya. Dan kalau di dunia mungkin malu kita itu nanti akan hanya atau akan bisa tertutupi dengan hukuman dunia kalaupun toh kita akan dihukum. Atau kemudian dimaafkan kalaupun toh kita akan dimaafkan. Tetapi ketika itu kemudian terjadi di akhirat, maka setelah itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala illa ma rahimah rabbi tentunya. Nah, saya kira ayat itulah mari kita jadikan sebagai sebuah pijakan untuk melihat diri kita sebagai bekal untuk esok hari. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Kira-kira di dalam ayat itu, ya saya juga belum menghitung secara persis, ya ada 10 perkara. Di mana 10 perkara ini adalah 10 perkara yang akan banyak melibatkan orang di situ, karena ke-10 perkara ini adalah hal-hal yang merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan manusia dan umat yang ada pada saat ini dan pada masa-masa yang lalu. Ayat itu ada di surat Al-An'am, ya, mulai ayat yang ke-151, 152 dan 153. Saya kira bagi yang membawa mushaf atau yang di gadgetnya ada Al-Qur'an, mungkin bisa dibuka di situ. Ada 10 perkara penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, dan saya kira 10 perkara inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kita. Salah satunya apakah ada di antara kita yang tidak beres di dalam 10 perkara itu. Ya. Dan ke 10 perkara ini sekali lagi inilah yang banyak melibatkan orang dalam kehidupannya di dunia. Baik, kita mulai ayat yang ke-151.
Di ayat yang ke-151 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun. Pertama-tama ya, dari 10 itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kata doktrin. Ya. Dan Bapak sekalian, kata doktrin ini sedikit sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini Allah menggunakan kata kul, katakan Muhammad. Gitu. Ya, katakan Muhammad. Dan di dalam Al-Qur'an sekali lagi, ketika ada ayat-ayat yang menggunakan pendekatan doktrin seperti ini, berarti ayat ini penting. Ayat-ayat itu tidak membutuhkan lagi diskusi. Gitu ya. Karena ini merupakan hal yang mendasar yang akan dialami oleh manusia dan mungkin juga banyak manusia yang menyimpang di dalamnya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang keras dengan qul, katakan Muhammad. Makanya kalau kita lihat surat-surat atau ayat-ayat yang diawali dengan qul itu adalah ayat-ayat yang lebih penting yang kemudian kita harus segera memperhatikan ayat itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kita mulai qul ta'alau ya atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan Muhammad gitu ya. Marilah kalian semuanya akan aku bacakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian. Yang Tuhan kalian mengharamkan kepada kalian. Pertama-tama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Dari yang 10 itu, yang pertama-tama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Ya, jangan sekali-kali kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, persoalan syirik ini adalah persoalan mendasar bagi umat manusia. Karena dia adalah ujung atau puncak dari semua kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan di ayat yang ke-14 dari surat Luqman, syirik ini disebut sebagai kezaliman yang besar. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ya, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Nah, Bapak sekalian, perbuatan syirik inilah yang kemudian menjadikan perbuatan-perbuatan yang lain akan berantakan fokusnya. Begitu seseorang berbuat syirik, maka perbuatan syirik itu akan merusak amal-amal yang lainnya, meskipun amal-amal itu adalah amal-amal yang baik. Dan itu sebabnya wallahu a'lam bishawab kenapa ini kemudian dijadikan perkara pertama yang kita harus serius memperhatikan perkara itu. Dan di dunia modern yang sekarang ini kita hidup, persoalan yang terkait dengan syirik ini bukan kemudian akan selesai. Ya, banyak sekali hal-hal yang berbau kesyirikan ini justru terjadi di saat kita mengalami sebuah masa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan semakin kadang-kadang ilmu pengetahuan dan teknologinya itu tinggi, mitos-mitos kesyirikan itu malah semakin banyak. Ya kan, malah semakin banyak. Lihatlah bagaimana praktek-praktek kesyirikan ini kemudian secara terang benderang dipertontonkan di depan kita lewat promosi-promosi, iklan-iklan dan lain sebagainya.
Dan Bapak sekalian, begitu seseorang terlibat di dalam praktek-praktek kesyirikan ini, maka dia akan sulit untuk kemudian bisa keluar dari praktek-praktek itu. Karena memang praktek kesyirikan ini adalah praktek yang menjadikan orang itu akan mabuk, dan karenanya kemudian dia akan sulit meninggalkan praktek-praktek itu. Apa sih bahayanya bagi ibadah? Bahayanya bagi ibadah, praktek kesyirikan ini adalah orang itu tidak akan bisa fokus di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena ibadah yang fokus itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini fokus ibadah di sini. Begitu orang berbuat syirik, maka keduanya ini akan rusak. Karena apa? Karena ada ketergantungan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada fokus-fokus yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang ingin dikejar yang lain selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu persoalannya. Mari ini menjadi bahan evaluasi kita yang pertama. Kenapa? Karena praktek-praktek yang berbau kesyirikan ini kadang-kadang datangnya itu samar. Ya. Datangnya itu samar, dan datangnya juga kadang-kadang mendadak. Wabil khusus ketika kita mengalami persoalan-persoalan sulit dalam kehidupan kita. Dan Bapak sekalian, saya mohon maaf, di antara praktek kesyirikan yang paling gampang melanda orang itu sekarang ini adalah ketidakyakinan mereka akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Saya sering mengambil contoh yang sederhana. Ketika orang itu mendapatkan musibah, ya, kecelakaan misalnya, atau ditinggal wafat oleh seseorang yang dia tidak memperhitungkan sebelumnya bagaimana secepat itu orang yang disayangi meninggal. Maka kemudian Allah memberikan resep gitu ya, ketika ada musibah itu dengan mengatakan kalimat istirja', yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu selesai, kalau itu kita katakan dan kemudian kita yakini kalimat itu, sudah selesai. Semua perkaranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepada Allah kami ini semua akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kalimat ini adalah kalimat yang paling menenangkan ketika orang itu menghadapi musibah. Tapi kadang-kadang kan tidak semua jiwa siap dengan itu. Akhirnya muncullah perkataan-perkataan lain yang itu akan menjurus kepada kesyirikan karena tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Leo, tadi itu sudah saya ingatkan, jangan berangkat. Masih saja berangkat. Ya kan? Hati-hati kalimat ini. Ya kan? Seolah-olah itu sebuah pembenaran untuk menghibur diri gitu. Tapi ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Kenapa? Karena itu sudah selesai. Ya. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan wala taqul law. Jangan mengatakan seandainya dalam bab mengalami musibah itu. Fa innal law taftahu abwabasy syayatin. Karena sesungguhnya mengatakan law itu, seandainya itu akan membuka pintu-pintu setan. Lah ya, seandainya tadi dia tidak begitu, maka dia tidak akan begini. Ya kan? Atau kemudian gares-garesnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu sampai keterlaluan. Opo salahku iki? Kok musaku kena ngene? Itu seolah-olah kalimat evaluasi. Padahal ini kalimat ratapan yang seolah-olah tidak bisa menerima kehendak dan takdir Allah.
Makanya itu sebabnya kenapa kemudian resep utamanya adalah katakan pertama kali itu kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak ungkapan-ungkapan spontanitas kita, naudzubillah min dzalik, yang kemudian menjurus ke sana. Menjurus kepada praktek-praktek kesyirikan itu. Sehingga jangan kita memahami kesyirikan itu berhenti di menyembah patung, menyembah berhala, ya kan? Menyembah sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu ada 6. Ketika ada salah satu rukun itu yang kemudian kita melanggarnya, naudzubillah, kita akan menjurus kepada praktek-praktek itu. Dan sekarang ini di zaman yang mungkin banyak orang menganggap ini adalah zaman sulit, kadang-kadang praktek-praktek seperti itu terjadi. Nah, kita lihat di sini sebagai pijakan kehidupan kita, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, persoalan ini kelihatan sederhana kalimatnya. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin saya salah, tapi mudah-mudahan ada sedikit benarnya. Problem sosial yang sekarang ini banyak dihadapi orang adalah masalah ini. Gitu ya, adalah masalah ini. Di negara-negara barat itu, ya, itu kan ada tanggungan sosial buat lansia. Ya, jadi tanggungan sosial buat lansia. Nah, itu betapa banyak anak gitu ya yang segera, ya, bapak ibunya itu mencapai umur tertentu dan kemudian dititipkan di panti asuhan lansia. Negara-negara barat sana, sehingga mereka tidak mau ketunggon wong tuane, tidak mau merawat orang tuanya, ya kan? Dan lebih baik ayahnya itu atau ayah dan ibunya itu dititipkan di panti lansia. Itu di barat sana, dan mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Tapi Bapak sekalian, persoalannya sesungguhnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Persoalannya adalah menyangkut masalah-masalah sosial yang lainnya. Ya, persoalan hubungan kekerabatan, persoalan hubungan saudara dan lain sebagainya, ujung-ujungnya itu di sini. Ya, ujung-ujungnya itu di sini. Saya sangat-sangat meyakini kalau kita ini berbuat baik kepada orang tua dengan maksimal, maka insya Allah hubungan kekerabatan kita itu juga akan baik dengan saudara kita, dengan ipar kita, dengan orang-orang yang terdekat kepada kita. Dan kenapa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya ke satu titik nasab paling tinggi, yaitu orang tua. Karena memang ini puncaknya. Ya. Karena memang ini puncaknya. Contoh konkret misalnya begini. Misalnya ini ya. Ono anak rebutan warisan misalnya. Misalnya ini. Gak mungkin itu terjadi kalau dia berbuat baik pada orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, itu menyakiti orang tuanya. Meskipun orang tuanya telah wafat. Ya kan? Atau di dalam hadis yang pernah saya sampaikan ya, ada 3 hal yang nanti akan tetap dirasakan orang meskipun dia telah meninggal. Pahalanya akan terus mengalir. Ya, 3 hal itu salah satunya yang terakhir adalah awwaladin solihin yad'ula. Atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Kenapa masih perlu kata-kata soleh di situ? Kenapa kok enggak awwaladin yad'ulahu gitu? Atau anak yang mendoakan orang tuanya. Kenapa kata-kata soleh perlu di situ? Karena nggak mungkin anak durhaka itu akan mendoakan orang tuanya. Ya, nggak mungkin.
Sehingga kalaupun toh dia menangis, air matanya itu air mata buaya. Ya kan? Karena kalau dia soleh, dia tidak melakukan itu. Makanya Allah memberi, atau Rasulullah SAW memberi ya kata kunci soleh di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian mohon maaf, problem sosial yang bernama wabil walidaini ihsana ini tidak dilakukan dengan baik, maka bukan saja akan melanda keluarga itu, tapi juga akan melanda masyarakat yang lainnya secara umum. Bayangkan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kita di sebuah kampung atau di sebuah desa itu isinya para penduduk yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kira-kira jadi apa kampung itu? Ya, kalau orang tuanya saja yang melahirkan dia, orang yang paling dekat dengan dia, itu dia sudah berani durhaka, maka kemungkinan durhaka ke yang lainnya itu akan lebih tinggi. Nah, kita evaluasi diri kita masing-masing dalam bab ini. Saya dan kita semuanya, ya Bapak sekalian, apakah orang tua kita yang sekarang masih hidup ataukah sudah meninggal, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran gitu ya, inilah yang masih long term kita harus berhubungan dengan mereka. Meskipun mereka sudah meninggal, lewat doa-doa yang kita panjatkan di dalam ibadah-ibadah kita. Masih long term sampai kita meninggal nanti. Hubungan kita dengan orang tua kita. Meskipun mereka sudah meninggal. Dan meskipun hubungan itu lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada mereka. Yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Ya, karena takut kelaparan. Ayo sekalian, nun sewu, mohon maaf ya kalau ini saya salah, tolong dimaafkan. Ada kalimat yang seolah-olah kalimat itu benar. Ya. Tapi menurut saya kalimat itu kok sepertinya melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Wong yang memberi rezeki itu Allah. Ya. Jadi misalnya anakmu piro gitu. Anakku mek siji no. Iya. Apa wis gak iso ndek anakmu? Iso ndek anak maneh sakjane, tapi tak sumpet gak oleh bojoku gak oleh ndek anak maneh. Lapo gitu ya. Kenapa? Lah siji ki gak cukup aku iso ngekeki mangan. Apa maneh lebih dari itu? Hati-hati kalimat ini. Ya. Karena yang memberi makan itu Allah. Yang memberi rezeki itu Allah, bukan kita. Ya kan, bukan kita. Ya. Katakanlah saja memang ya inilah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Inilah anugerahnya, dikasih satu ya saya terima satu. Dikasih dua saya terima dua, dan mudah-mudahan saya bisa mengurusnya dengan baik. Jangan disangkut pautkan persoalan anak itu dengan persoalan memberi makan kepada mereka. Kenapa? Apa yang kita katakan Bapak Ibu sekalian itu menjadi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan mengabulkan itu nantinya. Sitok ayahku repot nguripi opo maneh lebih dari itu. Ya betul, nanti kita akan sulit. Kita sendiri sudah memvonis sulit. Naudzubillah. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dan hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu kalimat yang benar. Makanya ayat-ayat seperti ini banyak. Dulu pada masa jahiliyah, orang itu membunuh anaknya itu karena malu. Dan sekalian, nun saya mohon maaf, inilah juga yang terjadi di negara-negara sana dan mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Praktek aborsi di negara-negara besar itu semakin lama semakin tinggi. Ya. Jadi istilahnya kalau pada masa jahiliyah itu anak itu masih diperkenankan lahir selama beberapa tahun dan kemudian dibunuh. Kalau praktek-praktek aborsi sekarang, anak itu sudah nggak dikasih kesempatan lagi untuk melihat dunia. Sebelum keluar sudah dibunuh di dalam. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan dari sini Bapak Ibu sekalian, ini juga nanti akan menyangkut persepsi
dan mindset berpikir kita tentang rizki. Itu masalahnya. Ya, jadi tidak berhenti ke persoalan mengeluh masalah anak yang dia tidak bisa memberi makan. Bukan. Tapi mindset kita tentang rizki itu nanti juga akan salah. Seolah-olah upaya dan usaha kita inilah yang akan menentukan rizki itu datang. Padahal upaya dan usaha itu sarana. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan akhirnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu ya apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena seringkali kita ini hanya memahami apa yang kita inginkan. Tapi Allah zat yang maha lebih tahu dari apa yang kita inginkan itu. Dan Allah zat yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Makanya di lembar pertama juz 12 itu surat apa itu ya? Surat Hud ya. Ayat yang ke-6 ya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satupun binatang atau tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rezekinya mereka semuanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah yang lebih tahu, gitu ya, Allah yang lebih tahu kapan rezeki itu datang dan kapan rezeki itu pergi. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang akan memberi rizki kepada kalian dan yang memberi rizki kepada anak-anak kalian. Ya, sudah yang ketiga. Yang keempat adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batun. Dan janganlah kalian dekat-dekat kepada perbuatan-perbuatan keji. Apakah perbuatan-perbuatan keji itu yang nampak atau perbuatan-perbuatan keji itu tidak nampak? Baik sekalian, pada dasarnya orang berbuat maksiat itu mulai dari kemaksiatan-kemaksiatan yang orang lain tidak melihatnya. Itu pada dasarnya. Begitu dia sudah terbiasa melakukan itu, maka suatu ketika dia tidak akan malu lagi untuk menampakkan dosa dan kemaksiatannya itu di depan banyak orang. Ya kan, di depan banyak orang. Sehingga nanti akan kita jumpai orang yang dulunya melakukan kemaksiatan itu secara sembunyi-sembunyi dan kemudian itu tidak segera diatasi, suatu ketika dia pun akan melakukannya secara terang benderang. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat preventif. Di mana kalimat preventif itu adalah wala taqrabu. Jangan kalian mendekati. Gitu ya. Jangan kalian mendekati. Artinya hal-hal, perkara-perkara, sarana-sarana yang bisa menjadikan orang berbuat keji itu kamu tinggalkan. Dan sarana-sarana, hal-hal dan seterusnya yang kemudian menjadikan orang itu berbuat keji itu banyak. Karena orang berbuat keji itu tidak langsung dia melakukannya. Tapi ada tahap-tahap, ada tempat-tempat, ada sarana-sarana, gitu ya. Yang kemudian mendekatkan orang kepada perbuatan keji itu dan kemudian melakukannya. Ya, dan kemudian melakukannya. Makanya saya pernah menyampaikan di ayat yang ke-70, di ayat yang ke-32 misalnya dari surat Al-Isra, di sana Allah berfirman tentang zina itu begini bunyinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir disebutkan wala taqrabuz zina itu maknanya adalah wala taf'alu al-a'mal allati tuqarribukum ilaz zina. Jangan sekali-kali kalian melakukan amal-amal perbuatan yang akan mendekatkan kalian kepada perzinaan.
Ya. Jadi amal-amal, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan orang kepada perzinahan, ya, itu sudah di-cut terlebih dahulu supaya orang itu tidak berzina. Jangan duduk berduaan, tidak ada orang, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena ketiganya itu adalah setan misalnya. Ya. Ya, memang awalnya biasa-biasa saja, mungkin ngobrol, mungkin ini dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, betapa sekarang ini praktek-praktek seperti itu sudah luar biasa banyak terjadi. Dan begitu dia melakukan itu, maka biasanya akan berefek kepada dosa besar yang lain. Di mana itu? Di Sidoarjo ya, yang sedang rame sekarang ini, ya, dikagetkan ada seorang perempuan, ya, mahasiswi meninggal di semak-semak begitu, dan kemudian dianalisa polisi ini dan seterusnya, ternyata dia dibunuh oleh kekasihnya. Kenapa dibunuh? Ya karena dia sudah ketahuan hamil. Ya, kemudian sang kekasih ini tidak diterima oleh orang tuanya. Orang tua sang perempuan itu marah kepada pacarnya ini. Tidak tahu gimana, cekcok tang dingdung, akhirnya dibunuh itu yang perempuan. Bapak sekalian, ini mungkin dulu awalnya ketika ketemu kan nggak langsung melakukan itu kan. Mau ngobrol di tukar menukar alamat, tukar menukar nomor HP, apa dan seterusnya. Ini salah satu. Begitu pula dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan keji yang lain. Makanya Allah mengatakan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan sekali-kali kalian mendekati hal-hal yang menjadikan kalian berbuat keji. Apakah yang nampak ataukah yang tidak nampak. Dan Bapak Ibu sekalian, melakukan kemaksiatan yang tidak nampak ini, itu seringkali lebih berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada rem saat itu, kecuali dirinya. Ya, tidak ada rem saat itu kecuali dirinya. Tapi ketika perbuatan itu nampak di depan banyak orang, mungkin dipetai wong terus tidak jadi. Orang terus tidak jadi dan seterusnya. Tapi kalau yang kemudian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan seterusnya, dan semuanya itu bisa dilakukan dengan gampang sekarang. Mohon maaf, ini bukan dalam rangka kita mengorek atau mendetek hal-hal yang sangat-sangat pribadi. Ketika kita memegang handphone itu misalnya, ini kan kita pakai apa saja bisa ini. Kita pakai berbuat baik bisa, kita pakai berbuat dosa bisa. Ya, meskipun konten-konten pornografi itu oleh Kominfo sudah di-cut sedemikian rupa, Bapak sekalian. Tapi masih banyak yang belum bisa di-cut. Ya. Dan memang itulah perbuatan maksiat itu selalu ada jalan biasanya. Perbuatan dosa itu selalu ada jalan. Ya. Siapa yang akan bisa menjamin tiba-tiba na'udzubillah anak kita di dalam kamarnya mengunci pintu dan kemudian membuka konten-konten yang berbahaya itu buat mereka? Siapa? Betapa mudahnya sekarang ini orang itu kemudian menyimpang ketika dia tidak memiliki penjagaan diri yang kuat. Ya. Baik, Bapak sekalian, lanjut ya. Allah wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Lagi-lagi Bapak sekalian, inilah praktek keji yang sekarang kelihatannya sudah sulit dikendalikan. Masalah pembunuhan. Yang kadang-kadang kita sendiri sering bingung bagaimana itu bisa terjadi. Tapi ternyata terjadi dengan berbagai macam ragam, dengan berbagai macam cara. Ya, tidak hanya sekedar kemudian ditembak dadanya dan meninggal, dianiaya, dimutilasi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam hadis Bukhari itu disebutkan di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu adalah al-haraj. Al-haraj itu maksudnya adalah kathratul qatl. Banyaknya pembunuhan. Dan sekarang ini kita menghadapi itu.
Betapa mudahnya ini terjadi. Ya, perkara sepele orang membunuh. Ya kan? Ada seorang anak, naudzubillah, yang membunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan sepeda motor misalnya. Ya. Dan itu biasa. Seolah-olah kemudian bagaimana cara membunuh itu orang sudah mengenali semuanya dan kemudian tinggal mempraktekannya. Ya. Coba kita tanya Pak Polisi misalnya ya, dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun terakhir 2019 kemarin misalnya, di Kabupaten Lamongan ini terjadi berapa kali praktek pembunuhan? Ya mudah-mudahan tidak banyak. Atau bahkan mudah-mudahan tidak ada. Tapi saya yakin ada. Ya. Coba kalau itu kemudian kita akumulasi ke tempat-tempat yang lainnya. Ya, ke tempat-tempat yang lainnya. Kenapa? Karena pembunuhan itu tidak ansih di situ. Ada hal-hal yang lainnya yang kemudian orang mau melakukan itu. Dan hal-hal yang lainnya inilah yang kemudian memicu. Apakah hal-hal itu hal-hal yang sepele ataukah hal-hal yang memang seolah-olah ada alasan untuk melakukan itu. Dan ketika Quran ya memberikan perhatian tegas, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, berarti ini persoalan penting. Ya, itu ayat yang ke-151. Ayat yang ke-152, dan ini coba kita evaluasi lingkungan kita dan diri kita masing-masing gitu ya. Karena kemaksiatan itu selalu diawali dengan kehendak dan keinginan. Dan sering kita jumpai orang-orang, mudah-mudahan bukan termasuk kita. Kita sering jumpai orang-orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan dan kehendaknya untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak diinginkan sebelumnya. Sekali lagi, betapa banyak kita jumpai orang-orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu sebelumnya dia tidak menghendakinya. Ya. Baik. Kemudian wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan jangan sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Itu. Dengan cara yang baik itu misalnya karena anak ini belum dewasa, belum bisa mengelola hartanya dengan baik, maka dia mendekatinya untuk turut mengelola harta itu dan harta itu tetap murni milik mereka. Ya, dia tidak mengambilnya sepeser pun, hanya membantu dia untuk mengurus sampai dia dewasa. Lihat tuh sekalian, peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang ada di sekitar kita, tentu mudah-mudahan kita berdoa tidak ada gitu ya. Tapi ini banyak. Ya, ini banyak. Banyak kita jumpai cerita-cerita anak yatim. Iku sakjane oleh akeh iku. Nah, terus dipek pamane. Ya kan? Dan ketika pamane ngepek itu juga mungkin punya alasan. Karena memang dosa dan kemaksiatan itu juga ada argumentasinya. Ada alasannya. Dan alasan itu begitu sangat kuat untuk membenarkan apa yang dia lakukan itu. Lah aku biyen sing ngramut bapakne kok. Ya. Aku biyen sing ngramut makne. Aku biyen dan seterusnya iku pemene dihitung utang ngono piro. Ah gitu misalnya. Misalnya ini. Terus sekalian, ini kan masalah-masalah sosial yang banyak terjadi di kita. Tapi masalah ini ternyata ditampilkan Allah di ayat gitu loh. Berarti ini kan penting dan ini berarti mungkin banyak orang yang melakukan ini. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan sekali-kali kalian mendekati harta-harta anak yatim itu kecuali dengan cara pendekatan yang baik. Nolong maksudnya. Sampai kemudian anak ini bisa mengurus hartanya. Ya. Makanya ketika anak itu sudah akil balik, ya diawali dengan tamyiz, akil balik, dia sudah mampu, dia jelaskan. Itu kalau dalam fikih dijelentrehno, nak iki lho donyamu sing wingi iku, saiki sakmene
Ya wingi dikelola paman oleh sakmene, tak balekno nang ngene kon saiki wis gedhe. Ya. Terus sekalian, tapi kan jarang kan begitu. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Nun sewu, mohon maaf gitu ya. Kita tidak ingin menyindir siapapun. Bek-bekne dhewek nglakoni ngono. Inilah evaluasi penting buat kita semuanya. Ya. Evaluasi penting buat kita semuanya. Baik. Terus wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah takaran dan timbangan itu dengan adil, dengan sempurna. Ya. Di Kaleidoskop kemarin saya sempat menyampaikan di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat di Juz Amma yang surat itu terkait dengan masalah memenuhi takaran dan timbangan itu. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan pendekatan negatif bahwa banyak manusia yang mengurangi takaran dan timbangan itu, maka Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kemarin saya jelaskan, persoalannya itu bukan berapanya yang dikurangi itu atau yang ditambah itu. Karena pasti apakah itu mengurangi atau menambah takaran dan timbangan itu enggak bisa banyak. Ya. Misalnya mengurangi meteran ketika jual kain. Bisa mengurangi sampai 30 cm gitu. Ketahuan kan? Paling 1 cm atau paling banyak 2 cm. Kenapa? Sekarang pembelinya juga punya meteran sendiri kok. Iya kan? Tapi persoalannya bukan sedikit atau banyaknya pengurangan dan penambahan itu bukan. Tapi mental curangnya itu. Iya kan? Kenapa? Karena kalau sudah mental seperti ini ada dalam diri dia, bukan sekedar takaran dan timbangan yang akan dikurangi ataupun ditambah, yang tidak semestinya. Tapi juga hal-hal yang lain. Ya. Naudzubillah Bapak Ibu sekalian, termasuk juga, mudah-mudahan saya ini salah ya dalam perkataan ini, mendiskaun ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak sempurna cara kita beribadah hanya gara-gara kita menganggap bahwa sakmono wae wis cukup. Ya. Sakmono wae wis cukup, gak perlu akeh-akeh. Nek perlu dikurangi. Ini kalau mental curang itu seperti itu. Jadi mental curang bukan hanya sekedar di dalam bab-bab sosial seperti ini, nanti juga akan merambah di dalam bab-bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ojo ngaji akeh-akeh, sing penting bermutu. Itu ya. Nah, sing ngarani ngajimu bermutu ku ya sapa? Misalnya ini. Ini sering saya sampaikan, tentu sebagai peringatan buat diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Nah, Bapak sekalian, kalau mental curang ini sudah biasa dia lakukan, nanti dimanapun dia, di pos apapun dia, di tempat manapun dia, praktek ini pasti akan terus dilakukan. Kenapa? Sudah menjadi karakter, yaitu karakter curang. Mungkin itu sebabnya kenapa di dalam surat Al-Mutaffifin itu persoalan mentalitas curang ini langsung dikaitkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka-mereka yang curang dalam takaran dan timbangan ini tidak yakin nanti kalau mereka itu akan dibangkitkan? Kapan? Liyaumin azim. Pada hari yang besar, pada hari yang agung, di mana hari manusia semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Lanjutannya adalah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah, kami tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya dia punya upaya
untuk bagaimana dia tidak tidak memiliki mental curang itu. Berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan ketika kalian mengatakan sesuatu, maka berbuat adillah meskipun terhadap sanak kerabat. Itu, meskipun terhadap sanak kerabat. Saya coba membaca tafsirnya, itu ada yang menarik begini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sing kira-kira gampang dibujui dengan perkataan kita, itu sanak kerabat kita. Ya, paling enggak engko masih muring-muring ya gak kira ngomeng gitu ya. Makanya di sini katakan begitu. Dan ketika kamu mengatakan sesuatu, berbuat adillah meskipun di depan sanak kerabat. Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang berpikir kenapa ada adil dalam perkataan. Karena betapa banyak orang itu yang tidak bisa adil di dalam perkataannya. Ya kan? Tidak bisa adil di dalam perkataannya. Begitu yang di hadapannya itu orang yang ditakuti, maka perkataannya di atas ekspektasi. Dipuji habis gitu ya. Sampai dipuji untuk sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Ya. Tapi ketika yang dihadapi itu orang yang rendah atau orang yang sedang dia benci, gitu ya. Maka kemudian dia mengatakan sesuatu yang perkataan itu jauh di bawah ekspektasi. Ya, di mana dia tidak melakukan itu tapi dia katakan itu. Makanya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabulit taqwa. Janganlah kalian karena kebencian kalian kepada satu kaum, kalian tidak berbuat adil kepada kaum itu. Dan adil pertama-tama Bapak Ibu sekalian, ya, untuk membuka pintu keadilan yang lainnya, itu adalah adil di dalam perkataan. Ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan janji Allah penuhilah. Mungkin kalau kita mau evaluasi Bapak Ibu sekalian, ini adalah puncak evaluasi kita itu. Janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam tahun kemarin bisa kita tunaikan secara baik ataukah banyak yang berantakan. Ya. Kenapa? Karena ini nanti yang akan menyangkut poin penting tentang keberadaan kita setelah mati itu, yaitu memenuhi janji Allah. Karena ketika kita bersyahadat, syahadat itu sumpah, syahadat itu janji. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ayat yang ke-152. Dan yang ke-10, ini mungkin kaitannya dengan evaluasi kita secara umum. Allah berfirman di ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini kata Allah adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Ya, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang karenanya kemudian kalian akan disesatkan dari jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, puncak dari evaluasi kita, hisab kita, cara kita melihat diri kita yang ke-10 ini. Apakah kita sekarang ini sedang di jalan Allah ataukah naudzubillah sedang di jalan-jalan yang lain? Kita yang bisa menjawabnya sendiri-sendiri. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.